Baru-baru ini saya mendapatkan suatu postingan dari Habib Abdul Somad, yang dimana Habib Abdul Somad ini memposting salah satu screenshotan yang menampilkan percakapan komentar dari kiai lain. Jadi teringat dengan konten ya, di sini ada beberapa hal yang janggal teman-teman dan aneh. Habib Abdul Somad ini sepaket dengan Habib Idrus Ramli, dan pasti pemahamannya kalau sudah sepaket tidak akan mungkin ribut, berantem. Cuman kali ini sepertinya Habib Abdul Somad akan kena gampar oleh Habib Idrus Ramli. Karena apa teman-teman? Karena satu hal ini. Perhatikan dulu postingannya ya. Dari Ma'ruf Kozin. Siapa Ma'ruf Kozin ini ya? Kiai. Oh, kiai teman-teman. Kiai katanya nih. Senang sekali melihat para ustadz pakar hadis, sementara saya masih belum beranjak dari ahli hadas, ustadz. Lalu dikomentari di bawah, luar biasa adab asatid kita kiai, merendah juga adalah bagian dari adab kiai. Jangan pakar dalil dari semua masalah, pokoknya semua masalah ke beliau. Edah. Sekarang kita baca komentar dari Ustadz Abdul Somad. Kalau ada yang nanya mana dalilnya, jawab Kiai Haji Ma'ruf Kozin. Ini niru pernyataan dari salah satu kiai yang dimana apabila ada orang NU ketika melihat sesuatu, mereka tidak akan nanya dalil, karena dalilnya ya kiai itu sendiri. Orang NU tidak pernah tanya dalil. Gimana ini? Ya lihat saja Habib Zain Smith bagaimana. Itu. Ya, lihat saja Kiai Mustafa Akil. Nah, itu. Gimana? Ini yang melihat orang. Gimana? Ada tuh Syekh. Gimana Kiai Wahab? Bagaimana? Tidak pakai dalil. Dalilnya ya Kiai itu sendiri. Dalilnya Kiai itu sendiri. Ngeri. Sekarang ada komentar yang ingin saya tandai di sini, yaitu komentar dari Husain Ja'far Al-Haddar. Netizen Harry Plus sudah tahu siapa orang ini. Ya, netizen Harry Plus sudah tahu. Beneran sering menjadikan kajian Yai Ma'ruf Kozin sebagai dalil ketika ditanya tentang berbagai perkara fikih. Ini penyebab Habib Abdul Somad akan kena gampar oleh Habib Idrus Ramli. Karena ada beberapa Habib lagi yang membongkar siapa sebenarnya Husain Ja'far Al-Haddar ini. Dan apakah Habib Abdul Somad punya hubungan dengan Husain Haddar ini, Ja'far Haddar ini? Husain apa Ja'far? Ya. Kata siapa? Kata Kiai Idrus Ramli. Kalau Husain Ja'far Al-Haddar ini, dia latar belakangnya orang Syiah. Dari keluarganya memang orang Syiah. Dia belajar di pondok namanya YAPI di Bangil, Yayasan Pesantren Islam, dan itu pesantrennya Syiah. Lalu Husain Ja'far ini menulis buku tentang biografi ulama Syiah, namanya Fadlullah, dan di bukunya ada pengantarnya tokoh Syiah namanya Jalaluddin Rahman. Jadi memang Syiah semua. Dan Husain Ja'far Haddar ini podcastnya di YouTube itu sering dengan pendeta-pendeta. Dan kalau diperhatikan ya, saya pernah dapat kiriman videonya dari kawan-kawan. Di video-videonya itu kadang membenarkan ajaran Kristen. Dia pernah mengakui bilang Nabi Isa disalib. Orang Islam nggak boleh mengakui Nabi Isa disalib karena bertentangan dengan Al-Quran. Kalau ada orang Islam mengakui Nabi Isa disalib itu murtad, kufur. Jadi dia ini memang agak liberal. Lalu ketika Husain Ja'far ini dialog dengan pendeta, ditanya, kalau ada orang Islam masuk Kristen atau orang Kristen masuk Islam, gimana menurut kamu? Bagi saya gak masalah, gak apa-apa, katanya. Loh, gak boleh seperti itu. Artinya harus punya kepedulian pada agama Islam. Sabda Rasulullah SAW, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin berarti bukan bagian dari mereka. Bagian dari siapa? Berarti bagian dari orang-orang munafik kalau begitu. Jadi kalau kita perhatikan dari podcast-podcastnya, apa namanya ya, postingan-postingannya, postingan videonya,
juga latar belakangnya Husain Ja'far Al-Haddad ini orang Syiah dan liberal. Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak boleh menjadikan orang seperti dia sebagai rujukan, apalagi memang sepertinya bukan ahli ilmu. Dari omongan-omongannya itu banyak akal-akalan, nggak ada ilmunya. Saya kira seperti itu, wallahu a'lam. Syiah, teman-teman. Di Indonesia ini rata-rata Syiahnya ya Syiah Imamiyah, Rafidah, mutlak. Syiah Imamiyah ini oleh para ulama kita digolongkan pada golongan Syiah yang sesat, tetapi akidah-akidahnya kufur. Artinya apa? Kalau ada Syiah Imamiyah seperti ini tidak kita katakan kafir, kita katakan sesat. Tapi kalau akidah yang ada di kitabnya menjadi keyakinan mereka, maka orang ini dikatakan kafir. Ngeri. Ya, kata siapa? Kata dua sosok. Nah, kata dua sosok ini, yang satunya Habib Lutfi Basori, yang satunya lagi Habib Idrus Samli. Kedua Habib ini kompak membongkar data, memberikan fakta bahwa Husain Ja'far Al-Haddad adalah seorang Syiah Imamiyah. Nah, gimana nih Habib Abdul Somad? Ya, kok komentarnya diisi oleh tokoh Syiah dan di like. Sudah kalian lihat kan berapa like-nya? Artinya sebanyak itu like yang menyukai komentar dari Husain Ja'far Al-Haddad. Yes. Hah? Yes. Jadi mau dianggap apa lagi? Mau dikomentari apa lagi? Orang yang selama ini getol-getolan, bukan selama ini, selama dulu sekali Kiai Idrus Samli, Habib Idrus Samli sangat getol sekali membahas penyimpangan doktrin, bahkan perkembangan Syiah di Indonesia yang semakin merebak. Tapi setelah itu dia berpaling, teman-teman. Tak pernah lagi membahas Syiah, tapi fokus kepada Wahabi. Akhirnya apa? Orang Syiah Ngeri. bahkan ketika dialog ilmiah antara Syiah dan Aswaja atau NU Sufi, apa yang dilakukan oleh orang Syiah? Mengaku-ngaku bahwa amalan orang Syiah sama dengan orang Sufi Aswaja, bersaudara. Kami Syiah bersaudara dengan Aswaja katanya. Tapi orang-orang Wahabi, nah, ada doktrin. Ya kemungkinan Habib Idrus Ramli kena doktrin dari Habib-Habib Syiah. Agar apa? Agar tidak lagi membahas Syiah. Puter balik membahas Wahabi. Ya begitulah teman-teman, roda berputar ya. Orang yang awalnya dianggap tokoh bisa menyelamatkan umat dari betapa bahayanya Syiah Rafidah di Indonesia. Ternyata mereka malah ya kerjasama secara tidak langsung sekarang menggembosi dakwah yang datangnya dari Mekah Madinah, yang mereka teriak-teriaki Wahabi terus. Sehingga apa? Sekarang ini, belakangan ini, orang Syiah Rafidah sudah tidak malu-malu lagi menampakkan diri di Indonesia. Dulu mereka takut, teman-teman. Dulu mereka takut. Tapi sekarang ketika Habib ini mulai mekar di Indonesia, dikagumi oleh orang Indonesia, dianggap wali-wali, orang Syiah datang ke Indonesia disambut dengan Thala al-Badr. Bahkan bukan cuma disambut oleh Thala al-Badr, disambut juga di gedung PBNU sebagai penutup. Beberapa bulan yang lalu, Kang, saya akan sertakan di sini ya, teman-teman. Tokoh-tokoh Syiah Iran datang ke Indonesia dan bertemu dengan PBNU. Ada videonya. Itu pendapat Akang gimana? Ya itu, sekarang ini kan mereka itu mau bersembunyi di ketiak NU, terutama PBNU lah yang dianggap lebih lunak daripada yang lain kan begitu. Jadi mereka ingin memanfaatkan NU ini supaya mereka itu semakin aman gitu. Terus mereka di sisi lain yaitu masalah isu Wahabi itu dibesar-besarkan supaya terus Wahabi itu disikat, karena Wahabi dimanapun jadi ancaman Syiah gitu. Iya, sepakat saya. Terus dari pengalaman Akang semenjak menjadi Syiah begitu, apa yang paling nancep doktrin yang mereka berikan ke Akang? Ya yang paling itu ya bahwa sahabat itu ya semua itu orang-orang yang murtad gitu. Jadi kecuali ada beberapa orang, 3 orang, 4 orang saja dari sahabat Nabi, lainnya itu sudah murtad dan kafir mereka, dan semua pengikutnya itu sama-sama kafirnya semua. لا نطالب في البحرين ولاية الفقيه والعراق ولاية الفقيه وهنا نطالب بتطبيق ولاية الفقيه وفي كل العالم نطالب ولاية الفقيه نطالب بدولة الفقيه لأن الفقيه هو عادل لا يظلم ولو ظلم لما سمي فقيها أو لا يبقى فقيه. العجيب أشربوا في قلوبهم حب الأصحاب اللي أرادوا يقتالوا الرسول هو سبب مأساة الأمة، هو سبب الضلال.